Oke, sekarang kita lanjutkan materi. Sebelum Ibu mulai, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, untuk tugas yang minggu lalu, Ibu kan sudah kasih soal mengenai energinya ya. Nah, itu silakan dikerjakan. Nanti pada saat pertemuan atau tatap muka, Ibu akan cek pekerjaan kalian. Ya, jadi tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Dikerjakan pada buku latihan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu elastisitas dan tegangan permukaan. Oke. Tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari elastisitas yaitu siswa mampu mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan. Ya, semestinya ini dalam tatap muka kita melakukan percobaan pada benda elastis dan benda plastis gitu. Jadi sekarang cukup Ibu kasih tahu mana-mana benda yang termasuk benda plastis dan benda elastis gitu. Nanti kalian sendiri di rumah coba ya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi modulus elastisitas dan konstanta gaya. Itu tujuannya. Terus lanjut ke pengertian. Apa sih pengertian daripada elastisitas? Nah, elastisitas di sini dapat didefinisikan sebagai sifat suatu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan itu dihilangkan. Atau elastisitas itu adalah tingkat kelenturan suatu bahan tertentu untuk kembali ke bahan semula, ke bentuk awalnya maksudnya ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat daripada elastisitas suatu bahan. Ini ada 3 macam, berdasarkan elastisitasnya ada 3 macam benda. Yang pertama adalah elastisitas sempurna atau elastik. Elastisitas sempurna atau elastis ini adalah suatu benda yang dapat kembali seperti semula jika gaya luar dihilangkan. Kemudian kalau elastis sebagian, yaitu benda yang dapat kembali ke bentuk kedudukannya atau ke keadaan semula, tetapi hanya sebagian. Kemudian yang ketiga, tidak elastis sama sekali. Contoh itu adalah plastik. Ya, mungkin kalian semuanya sudah mengenal bahan ini, bahan yang terbuat dari plastik. Kalau kita tarik, dia mempunyai elastisitas, tetapi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian berdasarkan kelenturannya, ya, benda yang elastis ini dapat dibedakan menjadi 2. Ada benda elastis dan benda plastis. Ya, kalau benda yang elastis apa? Itu benda yang akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Salah satu contohnya yaitu ada karet. Ya, karet gelang. Semuanya pasti sudah mengenal karet gelang ya, yang kita pakai sehari-hari. Misalnya untuk yang putri untuk mengikat rambut itu pakai karet gelang. Gimana kalau dia ditarik ya. Kemudian hampir semua tempat tidur yang sekarang sudah memakai pegas atau pir, contohnya pada pemakaian spring bed. Kemudian benda yang kedua yaitu benda plastis atau inelastis, di mana beda benda ini tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya apa? Ada yang tahu contoh benda daripada benda plastis? Ada plastisin ya. Nah, coba diperhatikan yang sedang mendengarkan di rumah,
Usahakan jangan sampai sambil makan ya. Masa ada orang ngomong, apalagi guru gitu menjelaskan sambil mengunyah makanan, sambil makan gitu. Nggak boleh dilakukan, itu tidak baik ya. Kemudian lanjutkan dengan apa itu deformasi plastis. Ya, perubahan dari sifat elastis ke plastis. Nah, kenapa terjadi deformasi plastis? Ini karena adanya putusnya ikatan-ikatan atom pada logam dan membentuk ikatan baru yang tidak dapat kembali ke bentuk ikatan semula. Sehingga terjadi deformasi plastis. Deformasi plastis ini biasanya terjadi karena kemampuan elastisitas suatu benda tersebut mempunyai batas maksimal. Ya, semuanya mempunyai batas maksimal. Kalau sudah tidak mampu ditarik oleh gaya, dia akan ada reaksi, yaitu berupa deformasi plastis namanya. Kemudian lanjutkan, jika suatu benda dikenai gaya yang sama besar dan berlawanan arah, benda tersebut akan mengalami tegangan dan perubahan bentuk. Ya, perubahan-perubahan bentuk itu namanya ada regangan, ada mampatan, dan ada geseran. Nah, istilah-istilah ini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu regangan. Apa yang disebut dengan regangan? Yaitu merupakan perubahan bentuk benda yang terjadi gaya yang diberikan pada masing-masing ujung benda dan arahnya menjauhi benda. Itu yang disebut dengan regangan. Kalau ditarik itu pakai tangan. Contohnya salah satu yang paling mudah kita temui di sekitar kita yaitu karet ya. Kalau ditarik gitu ujung-ujungnya pasti akan menjauhi arah benda itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mampatan. Mampatan ini terjadi karena gaya yang bekerja pada masing-masing ujung benda arahnya menuju ke titik pusat benda, artinya ke dalam dia. Kemudian yang ketiga adalah geseran. Geseran ini terjadi karena gaya yang bekerja pada benda dikenakan pada masing-masing sisi benda. Pada sisi benda itu masing-masing ditarik sehingga dia berubah posisinya. Itu ya, jika suatu benda dikenai gaya yang sama besar dan berlawanan arah, benda tersebut akan mengalami gaya tegangan. Nah, perubahan bentuk itu ada 3 namanya. Yang pertama ada regangan, kemudian mampatan, dan geseran. Kemudian berdasarkan sifat elastisitas suatu bahan, terdapat besaran yang perlu diperhatikan besarannya ini sekarang ya. Kemudian yang pertama adalah regangan. Nih, regangan ini merupakan perbandingan antara penambahan panjang bahan dengan panjang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang. Kalau ditarik, benda itu kan semakin kencang, itu yang dimaksudnya mengalami tegangan. Kemudian yang ketiga ada modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young. Ini merupakan besaran yang menggambarkan beberapa besar tingkat elastisitas suatu bahan. Gitu. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa suatu bahan mempunyai tingkat elastisitas yang tertentu. Ya, kalau sudah tidak bisa sampai ambang batasnya atau tingkat elastisitas yang tertinggi, dia akan mengalami perubahan bentuk. Itu berdasarkan sifat elastisitas suatu bahan. Ya, terdapat 3 besaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada regangan, kemudian tegangan, dan modulus elastisitas. Kemudian pada suatu elastisitas yang berhubungan dengan gaya, ini diperkenalkan oleh
Robert Hooke, yaitu pada tahun 1635 sampai pada tahun 1703, ini mengemukakan tentang hukum tentang gaya, ya, di mana bunyinya adalah jika pada suatu pegas bekerja suatu gaya, ya, pegas akan mengalami perubahan pertambahan panjang pegas yang sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Nah, sini pada Robert Hooke merupakan ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang gaya pegas. Nah, sampai sekarang gaya pegas ini diterapkan atau dipakai, ya, bahkan hampir di seluruh rumah tangga sudah memakai bahan-bahan ini. Salah satu contohnya adalah pemakaian spring bed, ya, pada kasur itu menggunakan pegas. Juga pada kendaraan sepeda motor, yaitu pemakaian pada shockbreaker itu, sehingga kalau kita berkendara merasa nyaman karena itu adanya gaya pegas, ya, tekanan badan kita yang ke bawah itu tidak terpentok, jadinya kita nyaman mengendarai sepeda motor. Begitu juga dengan gaya pegas yang ada pada spring bed. Jadi tempat tidur kita menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan penggunaan tempat tidur yang biasa dari kayu tanpa berisi pegas. Nah, itulah perkembangan atau pengembangan dari gaya pegas yang sampai sekarang kita nikmati, ya, baik di rumah ataupun di objek-objek pariwisata atau tempat-tempat pariwisata, semuanya, bukan hampir, ya, semuanya itu pemakaiannya sudah memakai pegas tempat tidurnya. Nah, untuk gaya pegas ini dirumuskan oleh Robert Hooke. F in F sama dengan min K kali delta X. F itu adalah gaya, kemudian K adalah konstanta pegasnya, delta X adalah perubahan pertambahan panjang pegas. Artinya, ya, kalau kita duduk di atas spring bed, ya, di atas tempat tidur yang ada pegasnya, nah, badan kita akan lebih ke dalam, kemudian kalau kita lepaskan, maka spring bed tersebut akan datar kembali. Nah, itulah yang disebut dengan gaya pegas, ya, bisa kembali ke keadaan semula apabila beban di atas tempat tidur itu kita hilangkan. Nah, ingat untuk elastisitas itu ada hukum Hooke-nya, di mana bunyi hukum Hooke, Ibu ulang, jika pada suatu pegas bekerja suatu gaya, pegas akan mengalami perubahan pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Ya, itu bunyi hukum Hooke yang terdapat pada elastisitas dan tegangan permukaan. Oke, kita lanjutkan. Susunan pegas. Susunan pegas, pernah nggak kalian memperhatikan? Mungkin di rumah sudah ada spring bed yang rusak, melihat susunan daripada pegasnya seperti seri atau paralel. Ya, nah di sini untuk susunan pegas ada dua bentuknya. Bentuk susunannya, yang pertama ada susunan seri, kemudian yang kedua susunan paralel. Untuk yang susunan seri, apabila pegas diberi suatu gaya, semua pegas akan bereaksi sama terhadap gaya tersebut. Sedangkan pada susunan paralel, gaya yang berlaku pada pegas hanya sebagian saja. Oleh karena itu, pada saat pegas ditarik, suatu gaya perpanjangan semua pegas yang dikenai gaya akan sama. Itu untuk susunan pegasnya. Ada dua, ya, ingat. Ada susunan seri dan susunan paralel. Udah? Kemudian pemanfaatan sifat elastisitas pegas. Nah, pemanfaatan pegas ini sebagai salah satu komponen penting pada salah satu kendaraan bermotor
dan juga pada dinamometer. Pemanfaatannya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, pada spring bed dan juga pada shockbreaker sepeda motor, ya, itu pemanfaatannya yang sering kita jumpai, dan juga pada ballpoint. Nah, ballpoint sekarang coba kalau dilihat itu ada pearnya di dalamnya, ya, sehingga bisa dipakai dengan baik ballpointnya. Kemudian pegas juga ada pada apa? Selain pada pear pulpen, sepeda motor, dan pada spring bed. Pada apa lagi biasanya? Pernah kalian perhatikan? Mungkin di rumah kalian. Ya, silakan dicari lagi pemanfaatan pegas yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah 3 Ibu sebutkan tadi, ya. Silakan nanti dicatat tugasnya, pada saat pertemuan selanjutnya Ibu akan cek. Nah, itu materi untuk elastisitas. Semestinya pada elastisitas ini banyak soal yang kita kerjakan, misalnya pada susunan seri dan paralel, ya. Tuh. Nah, misalnya pada benda-benda yang digunakan, benda-benda elastis nih kita lihat. Ya, benda elastis yaitu contohnya pemakaian pada karet. Karet banyak orang memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga barang yang kita gunakan bisa dengan mudah kita pakai. Misalnya dalam pakaian, pada pakaian juga dimanfaatkan, ya, pada karet. Pada bagian pinggang biasanya banyak ini dimanfaatkan, juga pada lengan gitu, dengan baju diisi karet. Nah, juga ini yang perlu Ibu sampaikan, yaitu benda plastis atau benda inelastis, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah pemakaian pada plastisin. Plastisin, ya, mungkin pada TK, pada saat TK itu banyak dimanfaatkan plastisin untuk membuat berbagai macam bentuk binatang. Nah, tetapi kalau tidak diberikan gaya, itu plastisin itu tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Dia akan bentuk seperti itu tetap, ya. Nah, ini yang perlu ditekankan untuk benda elastis, ya, elastis dan tegangan permukaan. Tuh. Nah, juga sifat-sifat elastisnya. Seperti yang sudah disampaikan, sifat elastis yaitu ada elastis yang sempurna, kemudian elastis sebagian, dan tidak elastis sama sekali pada plastik. Plastik itu kalau ditarik kan, kalau sudah melar dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Kalau karet kan bisa. Pernah kalian memperhatikan perbedaannya? Coba kalau yang di sekitarnya ada karet gelang, coba ditarik karet gelangnya. Ya, ada yang bawa? Bisa ditunjukkan di kamera. Nah, itu salah satu benda, contoh benda elastis sempurna. Ya, nanti coba dicari karet gelang itu. Elastis sempurna, tetapi mempunyai batas elastisnya. Kalau sudah batas elastisnya habis, dia akan putus karetnya. Ya.
Nah, ini kita bahas mengenai pegas lagi. Contoh daripada benda elastis ya. Sangat besar sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pegas pada spring bed, pegas pada sepeda motor, pegas pada pulpen, pir pulpen. Pegas itu sama dengan pir kita sebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang pulpennya berisi pegas atau pir? Ya, nanti diperhatikan sehingga kita memudahkan pemakaiannya. Begitu juga manfaat dari pegas ini membuat kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidur kita bisa lebih nyaman. Kemudian kalau berkendaraan nyaman juga, tidak sakit badan kita karena adanya pegas. Tapi kalau pegasnya rusak, ini akan bermasalah bagi kesehatan kita. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, pegas ini memberikan kelenturan atau kenyamanan bagi pemakainya. Nah, kalau anak-anak sekarang sudah pakai tempat tidur yang ada pegasnya, itu pasti merasa nyaman, lebih merasa nyaman daripada tempat tidur yang seperti dulu itu hanya terbuat dari kayu, kemudian di atasnya ada kasur kapuk ya. Nah, itu membuat kita kurang nyaman untuk tidur. Nah, sekarang diperhatikan yang berhubungan dengan elastisitas, yaitu antara karet dan pegas. Ini kan berbeda bahan-bahan penyusunnya. Ya, kalau karet itu terbuat dari karet, ya, sedangkan kalau pegas itu bahan penyusunnya apa? Bahan penyusun dari pegas apa? Besi ya. Besi, ada tembaga ya, yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan dan mempunyai daya elastisitas yang sangat tinggi yang bisa kita manfaatkan. Beda dan kekuatannya juga jauh berbeda. Padahal ini sama-sama bahan yang sangat elastis. Ya, yang sangat elastis. Karet itu mudah putus. Sedangkan kalau dari segi bahannya, kalau pegas itu lebih kuat. Dari segi ketahanan benda, itu tergantung daripada bahan penyusunnya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyebutkan contoh daripada benda elastis dan benda plastis? Bisa ya? Nah, silakan nanti dicari contohnya. Selain yang sudah Ibu sebutkan, ada tugas buat kalian yang nanti pada saat pertemuan atau tatap muka, Ibu akan periksa tugas-tugas kalian. Tugas yang sekarang yaitu contoh mencari benda plastis dan benda elastis. Ya, kalau pada pertemuan yang kemarin 2 hari yang lalu, yaitu membuat atau mengerjakan soal energi ya, gaya usaha dan energi yang terakhir. Tuh, silakan dikerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan akan periksa tugas-tugasnya. Dan juga terutama Ibu harapkan pada anak-anak yang tidak mengirim tugas karena berbagai halangan,
gitu, mungkin waktunya tidak dilihat gitu, dan tidak sempat mengirim tugas di e-learningnya, itu Ibu harapkan supaya kalau ada tugas-tugas di sini bisa membantu nanti nilainya. Ya, itu Ibu berikan kesempatan pada anak-anak. Semestinya kalau tugas di e-learning itu tidak bisa digantikan oleh tugas-tugas yang lain gitu, karena kita memakai penilaian tugas e-learning ya yang di e-learning gitu. Tetapi kalau dibandingkan tidak ada gininya, tidak ada nilainya, kan Ibu membuatkan kompensasi supaya ada nanti sebagai perbandingan nilai. Tolong dikerjakan tugas yang Ibu berikan dengan sungguh-sungguh gitu. Seperti pengerjaan pada e-learning yang pertama itu ya, semestinya materi itu sudah semuanya ada di sana. Kenapa bisa salah gitu? Apa tidak dibuka materinya itu? Kalau nggak sempat sekarang mencatatnya gitu. Nah begitu juga untuk materi-materi yang berikutnya, Ibu akan upload di e-learning, ditunggu saja bagi yang tidak sempat mencatatnya. Dan juga kalau ada tugas-tugas silakan dikerjakan dengan baik ya, supaya tidak ketinggalan. Nah Ibu sekarang buat rangkuman mengenai materi yang sudah Ibu berikan tadi, mengenai elastisitas dan tegangan permukaan. Yang pertama yang harus diperhatikan mengenai definisi daripada elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Itu harus tahu kalian ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, definisi daripada elastisitas sebagai sifat suatu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan itu dihilangkan, atau elastisitas itu adalah tingkat kelenturan suatu bahan tertentu untuk kembali ke bahan semula. Itu elastisitas. Kemudian mengenai sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifat benda elastis? Ya, ada elastis sempurna, ada elastis sebagian, dan tidak elastis sama sekali. Yang tidak elastis sama sekali itu contohnya adalah plastik. Benda-benda elastis sempurna itu contohnya adalah karet dan juga ada tadi apa pegas gitu. Kalau elastis sebagian apa? Kalau elastis sebagian, contohnya, silakan dicari nanti contohnya. Apa yang termasuk ke dalam benda yang elastis sebagian. Ya. Kemudian dilanjutkan contoh dari benda elastis dan benda plastis. Itu sudah tadi dibahas. Kalau benda elastis, contohnya karet dan pegas. Ada beberapa lagi. Kemudian benda plastis dan inelastis, benda yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula jika benda yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah apa? Plastisin ya, salah satunya itu dibuat bentuk mainan pada saat di TK itu supaya memudahkan cara belajarnya, membentuk wujud binatang gitu dipermudah oleh adanya plastisin. Kemudian perubahan benda dari elastis ke plastis ini disebut dengan deformasi plastis ya. Nah, kemudian besaran. Perubahan benda jika mengalami gaya tegangan dan perubahan bentuk ini. Perubahan tersebut sebagai berikut. Ada regangan, misalnya ditarik ya. Kemudian ada mampatan, ini terjadi karena gaya yang bekerja pada masing-masing ujung benda yang arahnya menuju ke titik pusat benda. Dan yang terakhir adalah mengenai geseran. Gitu. Nah ini sebenarnya materi ini harus kita praktekkan di dalam ruangan seperti apa. Kemudian kalian yang menebak ini termasuk perubahan apa namanya gitu ya. Kemudian berdasarkan sifat elastisitas satu bahan, ini terdapat besaran, ya besaran-besaran pada benda yang bersifat elastis yang ada namanya regangan, kemudian ada tegangan, ada modulus elastisitas. Tuh. Berdasarkan sifat elastisitasnya, ingat ada 3, ada regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Kemudian pada elastisitas, ingat ada gaya
gaya pegas yang dikemukakan oleh ilmuwan. Inilah yang berjasa besar mengenai kenyamanan hidup yang kita alami sekarang, terutama dalam pegas, pada pegas ya. Bunyi daripada hukum Hooke, jika pada suatu pegas bekerja suatu gaya, pegas akan mengalami perubahan pertambahan panjang pegas yang sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Tuh. Kemudian susunan pegasnya ada susunan seri dan paralel. Susunan pegasnya ada dua, ada susunan seri dan paralel. Kemudian apa manfaat daripada sifat elastisitas? Nah, ini manfaatnya sebagai salah satu komponen penting pada salah satu kendaraan bermotor dan pada dinamometer juga. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai elastisitas dan tegangan permukaan. Ya, sedikit materinya, semestinya di sini ada praktek dan juga ada soal sedikit yang perlu dikerjakan, tetapi Ibu tidak sampaikan di sini, cukup materinya yang ini saja yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, waktunya sudah habis dan Bu Guru untuk memberikan materi berikutnya sudah datang. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.